Selamat datang di channel Dunia Perspektif, channel yang menyajikan berbagai sudut pandang dari tokoh-tokoh besar dunia, yang mungkin saja gagasan, pandangan, atau nasihat dari mereka bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang cara menggali kekuatan diri hidup menurut ajaran Seneca. Sebelum ke topik pembahasan, kita berkenalan terlebih dahulu siapakah Seneca itu. Seneca adalah seorang filsuf Romawi kuno yang hidup pada abad pertama Masehi. Seneca lahir sekitar tahun 4 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 65 Masehi. Dia juga seorang negarawan dan penulis Romawi yang sangat berpengaruh. Dia adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam aliran Stoikisme yang menekankan pentingnya kendali diri, ketenangan batin, dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Seneca juga merupakan penasihat penting bagi Kaisar Nero, meskipun hubungan mereka berakhir tragis dengan Seneca dipaksa melakukan bunuh diri atas perintah Nero. Itulah pengenalan singkat tentang Seneca. Kita kembali ke topik pembahasan. Ketika kita membicarakan tentang mengenali kekuatan diri dan menjalani kehidupan yang bermakna, Seneca adalah salah satu tokoh yang tidak bisa diabaikan. Melalui karyanya yang kaya akan filsafat Stoik, Seneca memberikan pandangan yang dalam tentang bagaimana kita dapat mengatasi tantangan hidup dan mencapai kedamaian dalam diri. Lalu, apa arti kehidupan itu sendiri menurut Seneca? Menurut Seneca, kehidupan adalah tentang menghadapi tantangan dengan bijaksana dan tenang. Dia mengajarkan bahwa kita harus belajar menerima apa yang tidak dapat kita ubah, sambil tetap berusaha untuk memperbaiki hal-hal yang dalam kendali kita. Ini adalah prinsip dasar dari Stoikisme, filsafat yang menekankan pada kontrol diri, ketenangan, dan pengendalian emosi. Menurut Seneca, kehidupan adalah perjalanan yang penuh dengan berbagai tantangan dan ujian. Baginya, esensi sejati dari hidup bukanlah menghindari kesulitan, tetapi bagaimana kita menghadapinya dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Dalam ajaran Stoikisme yang sangat ditekankan oleh Seneca, kita diajarkan untuk mengadopsi sikap mental yang kuat dan stabil dalam menghadapi segala sesuatu yang datang dalam hidup. Bagian penting dari filsafat ini adalah konsep penerimaan terhadap apa yang tidak dapat kita ubah. Seneca mengajarkan bahwa banyak hal dalam hidup yang berada di luar kendali kita, seperti perubahan alam, tindakan orang lain, atau keadaan eksternal lainnya. Oleh karena itu, daripada membuang energi dan kegelisahan untuk hal-hal yang tidak dapat kita kontrol, kita harus belajar untuk menerima mereka dengan lapang dada. Namun, ini bukan berarti kita pasif atau menyerah begitu saja. Seneca juga menekankan pentingnya terus berusaha untuk memperbaiki hal-hal yang memang dalam kendali kita. Ini mencakup pengembangan karakter, peningkatan kebiasaan, dan pengendalian diri. Dalam konteks ini, kontrol diri, ketenangan, dan pengendalian emosi menjadi inti dari ajaran Seneca. Sebagai seorang Stoik, dia percaya bahwa kebahagiaan dan kedamaian batin dapat dicapai melalui penguasaan diri. Ini berarti tidak terbawa arus emosi negatif seperti kemarahan, kesedihan, atau kecemasan yang hanya akan merusak kesejahteraan mental kita. Sebaliknya, dengan mempertahankan ketenangan pikiran, kita dapat menyelesaikan masalah dengan lebih baik, membuat keputusan yang lebih tepat, dan menjalani hidup dengan lebih baik. Dengan demikian, memahami hidup menurut Seneca berarti mengadopsi sikap yang bijaksana, menerima apa yang tidak dapat diubah,
dan terus berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ini bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi dengan tekad dan latihan yang konsisten, kita dapat mengembangkan kekuatan batin yang akan membimbing kita melalui segala rintangan dan memungkinkan kita untuk hidup dengan penuh makna dan kedamaian. Inilah 3 nasihat Seneca untuk menggali kekuatan diri. Pertama, mengendalikan reaksi emosional. Salah satu ajaran penting Seneca adalah tentang mengendalikan reaksi emosional terhadap peristiwa-peristiwa dalam hidup. Dia mengatakan bahwa kita harus menjadi tuan atas emosi kita, bukan budaknya. Dalam menghadapi kesulitan atau rintangan, Seneca menyarankan untuk tidak terbawa emosi negatif seperti kemarahan atau kesedihan yang hanya akan memperburuk situasi. Sebaliknya, kita harus mempertahankan ketenangan pikiran dan berpikir secara rasional untuk menemukan solusi yang tepat. Mengendalikan reaksi emosional merupakan salah satu aspek kunci dalam filosofi Seneca. Bagi Seneca, menjadi tuan atas emosi adalah bagian integral dari perjalanan menuju kebijaksanaan dan kedamaian batin. Dia percaya bahwa emosi yang tidak terkendali dapat menghalangi kemampuan kita untuk berpikir secara rasional dan mengambil keputusan yang tepat dalam situasi sulit. Pertama-tama, Seneca menekankan pentingnya kesadaran diri terhadap emosi kita. Ini berarti mengenali dan memahami apa yang kita rasakan pada setiap momen, tanpa harus terbawa arus olehnya. Dengan menyadari emosi kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengendalikannya. Selanjutnya, Seneca menyarankan untuk tidak membiarkan emosi negatif seperti kemarahan atau kesedihan menguasai pikiran dan tindakan kita. Sebaliknya, kita harus berupaya mempertahankan ketenangan pikiran, bahkan dalam situasi yang paling menantang sekalipun. Ini tidak berarti menekan atau meniadakan emosi tersebut, tetapi lebih kepada mengelola mereka dengan bijaksana. Dalam prakteknya, Seneca menyarankan beberapa strategi untuk mengendalikan reaksi emosional. Salah satunya adalah dengan melakukan refleksi atau introspeksi diri secara teratur, dengan mengambil waktu untuk merenungkan atas apa yang kita rasakan dan mengapa kita merasakannya. Kita dapat memahami akar dari emosi kita dan menemukan cara untuk mengelolanya dengan lebih baik. Selain itu, Seneca juga mendorong kita untuk mengubah pola pikir kita tentang peristiwa-peristiwa yang memicu emosi negatif. Daripada melihat mereka sebagai hambatan atau bencana, kita bisa mencoba melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Dengan memperoleh perspektif yang lebih luas, kita dapat menemukan solusi yang lebih baik dan lebih konstruktif. Dengan mengendalikan reaksi emosional, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk berpikir secara rasional dan mengambil tindakan yang bijaksana dalam menghadapi setiap situasi. Inilah esensi dari ajaran Seneca tentang mengendalikan emosi. Bukan untuk meniadakan atau menekan emosi, tetapi untuk mengelolanya dengan bijaksana agar tidak menghalangi kita dalam mencapai potensi penuh kita sebagai manusia. Kedua, menghargai waktu. Seneca juga sangat menekankan pentingnya menghargai waktu. Dia mengatakan bahwa waktu adalah sumber daya yang paling berharga dan terbatas yang kita miliki, dan oleh karena itu kita harus menggunakannya dengan bijaksana. Hal ini memerlukan kesadaran akan prioritas kita, menetapkan tujuan yang jelas, dan menghindari pemborosan waktu pada hal-hal yang tidak bermanfaat atau penting bagi perkembangan diri kita.
Penghargaan terhadap waktu merupakan konsep yang sangat penting dalam filosofi Seneca. Bagi Seneca, waktu adalah aset yang paling berharga dalam hidup kita. Karena itu merupakan sumber daya yang tidak dapat kita perbarui atau peroleh kembali. Oleh karena itu, penggunaan waktu yang bijaksana menjadi kunci dalam pencapaian kehidupan yang bermakna dan memenuhi potensi pribadi kita. Pertama-tama, kesadaran akan prioritas merupakan hal yang sangat penting. Seneca mendorong kita untuk mengenal pasti apa yang benar-benar penting bagi kita dalam hidup, baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan menetapkan prioritas yang jelas, kita dapat fokus pada hal-hal yang benar-benar relevan dan berarti bagi perkembangan diri kita. Selanjutnya, menetapkan tujuan yang jelas juga merupakan bagian penting dari menghargai waktu. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita dapat mengarahkan usaha dan energi kita pada hal-hal yang membawa kita lebih dekat kepada impian dan aspirasi kita. Tanpa tujuan yang jelas, kita cenderung terjebak dalam siklus rutinitas atau tugas-tugas yang tidak memberi makna pada hidup kita. Selain itu, menghindari pemborosan waktu pada hal-hal yang tidak bermanfaat atau penting juga merupakan aspek penting dalam penghargaan terhadap waktu. Seneca mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap godaan-godaan seperti menghabiskan waktu secara sia-sia di media sosial, menonton acara televisi yang tidak mendidik, atau terlibat dalam percakapan yang tidak produktif. Sebaliknya, kita harus menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang membawa manfaat bagi perkembangan pribadi dan profesional kita. Dalam prakteknya, menghargai waktu juga berarti mengembangkan disiplin diri dan kemauan untuk mengorbankan kesenangan sesaat demi kepuasan jangka panjang. Ini mungkin berarti mengatur jadwal, membuat to-do list, atau bahkan mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak mendukung tujuan kita. Dengan menghargai waktu dan menggunakan setiap detiknya dengan bijaksana, kita dapat meningkatkan produktivitas, mencapai tujuan kita, dan hidup dengan lebih bermakna. Inilah pesan yang diwariskan oleh Seneca tentang pentingnya penghargaan terhadap waktu dalam mencapai kehidupan yang memuaskan dan bermakna. Ketiga, kebahagiaan dalam kesederhanaan. Meskipun Seneca adalah seorang bangsawan yang kaya pada masanya, dia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada kekayaan atau status sosial. Sebaliknya, kebahagiaan dapat ditemukan dalam kesederhanaan dan kepuasan batin. Dia menekankan pentingnya mengendalikan keinginan dan ambisi yang tidak terbatas, dan belajar untuk bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Kebahagiaan dalam kesederhanaan merupakan konsep sentral dalam pemikiran Seneca, yang menyoroti bahwa kebahagiaan sejati tidaklah tergantung pada kekayaan atau status sosial. Meskipun Seneca adalah seorang bangsawan yang kaya, dia menyadari bahwa kekayaan material tidak dapat memberikan kebahagiaan yang abadi. Bagi Seneca, kebahagiaan sejati lebih terkait dengan kepuasan batin dan ketenangan pikiran. Ini berarti bahwa kita dapat menemukan kebahagiaan dengan merasa puas dan bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, bukan terus-menerus mengejar keinginan yang tidak terbatas. Dengan mengendalikan keinginan dan ambisi yang tidak terbatas, kita dapat menciptakan kedamaian dalam diri dan menemukan kebahagiaan yang tahan lama. Mengendalikan keinginan bukanlah tentang meniadakan aspirasi atau ambisi kita, tetapi lebih kepada memahami bahwa kepuasan sejati tidak selalu terletak pada pencapaian materi atau prestasi luar biasa. Seneca menekankan pentingnya untuk menemukan kebahagiaan dalam momen-momen sederhana, seperti menghargai kebersamaan dengan keluarga dan teman, menikmati keindahan alam,
atau merasakan kedamaian dalam kesendirian. Selain itu, Seneca juga mendorong kita untuk bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Dengan bersyukur, kita dapat mengubah perspektif kita terhadap hidup dan menghargai berkah-berkah kecil yang sering diabaikan. Ini membantu kita untuk lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan mengurangi kecenderungan untuk terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain atau merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Dengan demikian, kebahagiaan dalam kesederhanaan bukanlah tentang hidup dalam kemiskinan atau meniadakan ambisi kita, tetapi lebih kepada memprioritaskan kepuasan batin dan menghargai apa yang kita miliki dalam hidup. Ini merupakan salah satu ajaran yang paling berharga dari Seneca yang menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati dapat ditemukan dalam kesederhanaan dan kepuasan batin, bukan dalam kekayaan material atau prestis sosial. Dari gagasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam menggali kekuatan diri dan menjalani kehidupan yang bermakna, ajaran Seneca memberikan panduan berharga dengan mengendalikan emosi, menghargai waktu, dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Kita dapat membangun kekuatan internal yang akan membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Perlu diingat, setiap orang memiliki kondisi, pengalaman, pengetahuan, dan tujuan hidup masing-masing, yang mungkin saja itu berbeda dengan yang kita jalani dan kita yakini. Tetaplah menghargai dan menghormati pendapat dan pandangan orang lain. Semoga bermanfaat. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini. Terima kasih.